Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, silahkan anak-anak melakukan absensi di grup WhatsApp pembelajaran Quran Hadis ya. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi belajar surat At-Takatsur. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu anak-anak, mari kita mengenal Quran surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur merupakan surat yang ke-102. Surat At-Takatsur terdiri dari 8 ayat. Surat At-Takatsur termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad di kota Mekah, tepatnya sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Nama At-Takatsur diambil dari ayat yang pertama, yang berarti bermegah-megahan. Surat At-Takatsur diturunkan berkaitan dengan adanya dua kabilah Ansor, yaitu Bani Haris dan Bani Haritsah. Mereka saling menyombongkan diri terhadap kekayaan dan keturunannya, sehingga Allah menurunkan surat At-Takatsur sebagai bentuk teguran kepada mereka karena mereka lalai dalam mengingat Allah. Selanjutnya, mari kita membaca Quran surat At-Takatsur. Kalian simak, kemudian ulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim summa latarawunnaha ainal yaqin summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Anak-anak, mari kita mengartikan Quran surat At-Takatsur per ayat ya. Ayat pertama, Alhaakumut takatsur, artinya bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Ayat kedua, hatta zurtumul maqabir, artinya hingga kamu masuk ke dalam kubur. Ayat ketiga, kalla saufa ta'lamun, artinya janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu itu. Ayat keempat, summa kalla saufa ta'lamun, artinya dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, artinya
Janganlah begitu jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang pasti. Ayat yang ke-6. La tarawunnal jahim. Artinya, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka jahim. Ayat ke-7. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan ainul yakin. Ayat ke-8. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Artinya, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahan di dunia itu. Baik anak-anak, selanjutnya mari kita memahami kandungan surat At-Takatsur. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa asbabun nuzul turunnya Quran surat At-Takatsur yaitu berkaitan dengan dua kabilah Ansor, yaitu Bani Haris dan Bani Haritsah, yang saling menyombongkan diri dengan kekayaan dan keluarganya. Mereka saling bertanya, apakah kalian melihat jagoan sehebat dan segagah si Fulan? Mereka juga saling menyombongkan diri dengan kedudukan dan kekayaan yang dimiliki. Mereka juga saling mengajak ke kuburan untuk menunjukkan bahwa mereka termasuk keturunan dari orang-orang yang hebat di masanya. Ayat ini turun sebagai teguran dari Allah kepada orang-orang yang hidup bermegah-megahan sehingga ibadahnya menjadi lalai dalam mengingat Allah. Anak-anak, terdapat banyak sekali hikmah yang dapat kita petik setelah kita mempelajari Quran surat At-Takatsur. Di antaranya yaitu, pertama, menjadi tidak membangga-banggakan harta yang dimiliki, karena sadar bahwa harta yang dimiliki hanyalah titipan Allah dan esok akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, menjadikan manusia memiliki pola hidup sederhana. Yang ketiga, tidak menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan hidup, namun sebaliknya, kekayaan atau harta kekayaan dimanfaatkan atau sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup yang abadi, yaitu untuk beramal soleh. Yang keempat, mencari harta yang halal dan baik, karena sudah mengetahui bahwa harta yang kita miliki akan dimintai pertanggungjawaban tentang cara memperolehnya dari mana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, harta kekayaan yang dimiliki tidak menjadikannya lalai dalam mengingat Allah, karena sudah mengetahui bahwa orang yang lalai dalam mengingat Allah akan masuk ke dalam neraka jahim, sebagaimana dalam Quran surat At-Takatsur. Baik anak-anak, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan.
Selanjutnya, kalian mengerjakan latihan soal berikut ini ya. Kalian kerjakan di buku tulis. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.